Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri aja ya Pak ini ya Pak ya. Di sini saya kasih sedikit cerita dan pengalaman ya Pak ya. Jadi pengalaman setelah mengikuti kegiatan Lembako dan sesudah jadi anggota Lembako, begitu. Jadi diri saya sendiri itu sebenarnya itu pengalaman itu cenderung di kesehatan. Karena berhubung itu saya pernah punya pengalaman itu pernah tidak mendapat keadilan secara hukum ya. Di situ saya bersikeras itu ingin mengetahui apa sih itu hukum, gitu. Karena saya sendiri juga udah pernah pakai pengacara itu tetap nggak bisa menyelesaikan Pak, gitu. Jadi di situ coba saya mengikuti ada info lembaga gitu kan, coba saya mengikutinya, gitu. Setelah saya mengikuti pendidikan di kampus ini, di situ rasa percaya itu ada Pak. Saya itu pede gitu. Oh, saya pengen menangani kasus sendiri gitu. Apalagi di sekitar kayak lingkungan kita, keluarga, masyarakat gitu ya. Itu kan banyak kasus-kasus yang kita melihat, tapi mereka tidak pernah mendapat keadilan secara hukum gitu ya Pak ya. Gitu. Setelah saya mengikuti Lembako, saya juga sempat menangani kasus secara non litigasi karena saya kan belum pengacara ya Pak ya, jadi nggak bisa secara ikut sidang gitu kan. Saya sempat itu ada kasus menangani kasus itu tanah dan kasus penipuan Pak. Sempat saya menerjunkan rekan, coba suruh menangani di lapangan sekali, 2 kali, 3 kali, itu nggak bisa menyelesaikan gitu. Akhirnya di situ saya coba, oh ya udah Bu, jenengan itu turun sendiri aja gitu kan. Di situ saya coba turun sendiri gitu kan. Di situ secara mediasi dengan kelurahan gitu kan. Di situ saya pakai seragam Lembako, tapi di situ coba saya tertutup pakai jaket Pak. Saya pakai jaket, saya pakai sandal jepit gitu loh. Di situ depan sama lurah itu nggak menghargai. Di situ coba depan saya diam dulu, coba Pak Lurah itu mau ngomong apa sih gitu kan. Setelah debat si Pak Lurah itu membela penipunya gitu kan. Nah sedangkan saya sendiri kan membela klien saya sendiri gitu kan. Setelah sudah debat, di situ coba saya berbicara. Sebelum saya berbicara, coba saya buka jaket, saya menunjukin seragam saya gitu kan. Setelah saya ngomong semuanya bla bla bla, di situ barulah Lurah itu langsung, oh iya Bu, ya udah maunya Ibu mau gimana gitu. Ini memang nyata itu terjadi nyata Pak. Jadi itu kasusnya itu dia itu pinjam uang total 500 juta Pak. Ya, 500 juta. Terus ternyata itu sertifikat jaminan itu sertifikat rumah itu masih waris Pak. Ternyata diusut-usut itu ternyata rumahnya udah dijual sama kakaknya. Nah, jadi otomatis kan udah sepenuhnya punya kakaknya ya Pak ya. Di situ saya coba lobby kakaknya, ternyata kakaknya itu punya niatan baik. Akhirnya ya udah Bu, hutangnya berapa? Gak apa-apa saya rugi gitu kan. Akhirnya di situ dibagi 2. Di situ Pak. Akhirnya tidak pakai jalur sampai gugatan ke pengadilan. Di situ selesai, uang klien saya itu pulang, ya kan? Di situ saya baru belajar, udah dapat upah 50 juta. Ya, di situ. Itu pengalaman saya setelah mengikuti Lembako. Jadi dulu itu saya cukup Pak, nggak ngerti, saya takut, saya berhadapan sama lawyer aja saya takut Pak. Apalagi sama polisi saya takut gitu kan. Setelah saya mengikuti Lembako itu, rasa percaya diri saya itu ada. Saya tidak takut lah, gitu loh. Selagi saya benar, ngapain sih saya takut? Gitu loh. Nah di situ pengalaman demi pengalaman itu, ya rasa percaya dirinya itu semakin kuat gitu loh. Oh saya punya sebelum aku gitu loh. Sekiranya saya itu nggak bisa menangani, saya juga di Lembako di sini punya advokat gitu kan. Saya punya pembina gitu loh. Jadi bisa minta bantuan dengan anggota lainnya kalau sekiranya saya tidak bisa menangani sendiri gitu. Ya makanya kalau bisa setelah mengikuti Lembako itu jangan cuma mengikuti aja, terus seragam cuman biasanya banyaknya buat nampang Pak, ini simak aja ya. Setelah itu udah selesai gitu kan. Harusnya itu ada kekompakan gitu loh. Kekompakan ada guyup gimana gitu. Apalagi ini Jogja kan
lumayan anggotanya udah banyak ya Pak ya, gitu. Kalau saya sendiri memang berbes baru saya satu Pak, belum ada lagi gitu. Saya belum sempat mengadakan diklat karena saya punya kesibukan gitu. Makanya coba setelah mengikuti diklat coba digunakanlah untuk pengalaman sendiri gimana gitu di lapangan, dipraktekkan kayak gitu. Iya, jadi sedikit saya cerita di pengalaman saya gimana gitu kan. Nah, untuk pengalaman saya sendiri pribadi juga pernah membantu anggota kerjasama saya memegang bandar narkoba. Jadi saya membantu dari Polres itu megang bandar narkoba dari kelas Malaysia Pak. Yang bukan apanya? Ini jangan negatif dulu ya Pak. Jadi pengalaman saya itu untuk menggeluti itu di lapangan itu udah lumayan Pak, gitu kan. Saya membantu anggota, tapi sesudah itu tuh saya mikir, loh, saya ini kerja sama polisi, yang gitu polisi tak gitu ya Pak. Gimana sih orang saya sudah terjun di hukum, pengen jadi lawyer, gimana seandainya saya membantu klien gitu kan. Di situ saya berhenti tidak membantu lagi gitu. Jadi pengalaman saya juga membantu anggota untuk memegang bandar narkoba dan juga membantu perampokan toko emas. Di situ saya yang bisa membantu perampokan gimana Mas? Iya. Nah itu yang dulunya itu diem, dulunya gimana itu setelah mengikuti pendidikan seperti ini tuh rasa percaya dirinya itu sangat kuat Pak gitu loh. Kuncinya yang penting kita benar ngapain sih kita harus takut kayak gitu kan. Gitu. Nah ini yang kok dihukum juga ya Mas ya? Mungkin lebih tahu ya. Sama-sama saya juga masih kuliah, masih belajar. Jadi di sini semuanya itu masih belajar, gitu kan. Mau tua maupun muda itu semuanya masih belajar ya Pak ya. Karena kan nggak batas usia ya untuk kita tetap ikut belajar kan. Barangkali Bu Nur juga masih kepengen kuliah lagi ya Bu. Oh sudah dikuliahkan katanya. Oh dari Keraton, luar biasa sekali. Ini udah usia tapi tetap juga masih semangatnya itu luar biasa sekali ini. Ini ketua Banser juga ini loh Pak, makanya kekar sekali. Iya, intinya sedikit saya ngasih cerita pengalaman dan demi pengalaman ya Pak, berbagi cerita. Jadi di sini saya ngasih semangat dan support juga kepada peserta diklat biar sesudah keluar dari sini itu ada semangat gitu loh, dipraktekkan di lapangan gitu. Jangan oh saya sudah punya seragam oh ternyata berhenti begitu saja, jangan eman-eman gitu, eman-eman ikut diklatnya gitu loh Pak. Ya cukup untuk dari saya seperti itu aja untuk berbagi cerita pengalaman gitu kan. Tapi barangkali teman-teman yang lain mau ada Mbak Afni ataupun dari Bu Hajah mau berbagi cerita kepada pesertanya untuk ngasih semangat juga gitu kan. Monggo. Ya. Di rumahnya dipasang ini belum? Sebenarnya ini kalau saya belum Pak. Belum. Saya belum dipasangin karena saya di sini kepengen cari teman juga untuk di daerah saya biar ada temannya ya satu lembahku gitu kan. Gitu. Jadi saya rencana juga kepengen membuat kantor, tapi saya cari peserta dulu Pak. Pasangan maksudnya Mas Ma'ruf. Teman pasangan Ya kalau bisa sekali cari teman pasangan juga. Iya. Mau gak barangkali Bu aja mau ngasih masukan-masukan apa atau cerita apa gitu, pengalaman Bu aja selama di Lembah Kumpul gimana gitu. Monggo.